Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah salat asar yang insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam, bahwa ada 4 mutiara dalam diri manusia. Al-aqlu, ad-dinu, al-haya'u, wal-amalus salih. Yang pertama adalah al-aqlu, akal, ad-din, agama, wal-haya', rasa malu, wal amal salih, dan amal salih. Tetapi kata Nabi, wa yuziluha arba'atu asya, bahwa keempat mutiara dalam diri manusia ini bisa hilang karena 4 juga. Pertama, al-ghadab yuzilul aqlah, marah itu menghilangkan akal. Jadi kata Rasulullah, marah itu menghilangkan akal. Sehingga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jika salah satu di antara kalian itu marah, maka hendaklah berwudu. Kenapa? Karena marah itu asalnya dari syaitan. Syaitan itu tercipta dari api, dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jika salah satu di antara kalian marah, maka hendaklah berwudu. Dan ingat, jangan pernah mengambil keputusan pada saat marah. Berapa banyak orang yang menyesal hanya karena dia mengambil keputusan saat dia marah. Satu contoh, ada salah satu calon kepala desa karena marah terhadap keluarga yang tidak mendukungnya, lalu dia berkata dalam keadaan emosi, ketika saya kalah dalam pemilihan akan saya tinggalkan kampung ini. Ternyata apa yang terjadi? Dia kalah betul. Maka terpaksa dia meninggalkan kampung itu, walaupun istri dan anaknya tidak rela meninggalkan kampung itu. Kenapa? Karena emosi yang membuat dia berkata-kata. Seorang suami yang marah terhadap istrinya, jangan banyak kata-kata, bisa saja keluar kata talak. Bapak ibu yang lagi marah, jangan main WA, SMS, pasti kata-katanya tidak baik. Kenapa? Dia tersulut emosi. Inilah pesan Nabi SAW, bahwa yang menghilangkan akal itu adalah marah. Suatu ketika ada seorang yang datang dan mengejek Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar tersenyum. Nabi ada di dekatnya juga tersenyum. Datang lagi orang yang kedua mengejek Abu Bakar. Abu Bakar tersenyum. Nabi pun ikut tersenyum. Datang orang ketiga mengejek Abu Bakar. Abu Bakar emosi, kemudian dia pun membalas itu. Rasulullah yang ada di dekatnya itu meninggalkan Abu Bakar. Merasa tidak enak ditinggal oleh Rasulullah, dia ikut. Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan saya? Wahai Abu Bakar, ketika kau diejek pertama kali, engkau sabar dan tersenyum. Aku pun ikut tersenyum karena malaikat turun mendoakan engkau. Ketika kedua kalinya kau diejek dan sabar dan tersenyum, aku ikut tersenyum karena saya melihat makin banyak malaikat yang datang dan berdoa untukmu. Tapi ketika kalian membalas ejekan itu, malaikat pergi meninggalkan engkau. Aku pun pergi dari sisimu karena yang datang adalah syaitan. Salah satu pesan guru saya, anak, ajak lalu macamlah riwat itu macam ini. Ajak mucalle anak gurumu riwat itu macam ini. Ajak mau macam ini, kenapa mucalle? Barat itu ya. Nah itu pernah masuk nama ikan dari foto macam itu, lucu memang. Nah disitulah bahwa akal itu, marah itu menghilangkan akal.
Yang kedua kata Rasulullah, al-hasad yusiduddin, iri hati itu menghilangkan agama. Yang dimaksud iri hati adalah ayat nikmat Allah ala akhihi fayuhibbu zawalu anha, bahwa dia tidak senang melihat, membenci nikmat Allah yang ada pada saudaranya, dan senang ketika nikmat itu hilang dari saudaranya. Singkatnya, iri hati itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Yang mampu menghilangkan agama iri hati. Kalau sudah orang iri hati melihat tetangganya, iri hati melihat saudaranya, itu kehancuran agama baginya. Walaupun iri hati ada yang dibolehkan. Misalnya iri hati terhadap tetangga kita yang kita lebih kaya dari dia, kok sumbangannya lebih banyak, itu boleh kok, masa nakal-nakal. Iri hati terhadap orang tua yang ada di sekitar kita, dia bisa sholat tarawih 20 rakaat misalnya, dia bisa memperbanyak baca Al-Quran dari kita yang masih muda, nah itu iri hati yang dibolehkan. Tetapi ketika tetangga naik jabatan, kita yang naik tekanan darah, ini yang merusak. Bali bola menteri jabatannya, ada yang tuh di menteri sepenuhnya. Itu karena iri hati. Salah satu konsep sehat Rasulullah itu karena Nabi itu hatinya bersih. Yang ketiga kata Rasulullah, at-tama'u yuzilul haya, ragus itu menghilangkan rasa malu. Ketika orang diliputi rasa ragus, dia tidak malu melakukan berbagai macam hal. Berapa banyak orang yang tidak malu melakukan namanya sogok menyogok karena ragusnya terhadap jabatan. Berapa orang tidak malu lagi berbohong dalam perdagangannya karena ragus terhadap keuntungan. Berapa banyak orang lagi yang tidak malu menyinggung kiri kanan walau itu adalah saudara sendiri karena ragus terhadap harta warisan. Makanya menjadi orang yang wara itu indah. Saya teringat bahwa ada orang begitu waraknya, biar ke pasar beli pisang mesti natanya Pak Bukti. Ya, berapa harganya ini pisang? 5.000. Niga Bukti tabalu, Bukti kumaton. Dari mana pisangnya? Saya yang tanam. Kau tanam di mana? Ya di kebun. Yang punya kebun siapa? Ya kebun saya. Agak itu lalu pasai. Ya malah lega. Agak tagokan kita ya. Ulimpai. Iro lempa apa kewe? Adi tak mau kata lempa ya katanya. Nasa haji na bali darat kuar lempa. Kata orang ini mohon maaf, dia jadi wali kita nasabah dia halal lempana. Saya tidak jadi beli itu pisang karena yang kau pakai membawa pisang itu adalah kayu yang kau ambil dari kebun tetangga. Itu namanya warak. Maka Bapak Ibu penting memiliki sifat warak. Jangan pernah rakus, karena rakus itu menghilangkan rasa malu. Bagaimana seorang namanya Said bin Amir, pada masa Khalifah Umar ada gubernur namanya Said bin Amir. Said bin Amir ini adalah orang yang termasuk namanya dalam golongan orang miskin. Ketika Khalifah mengadakan sidang, coba berikan aku nama-nama orang-orang yang miskin. Dari semua nama tertulis nama yang terakhir itu namanya Said bin Amir. Khalifah bertanya, Said bin Amir ini siapa? Dia adalah gubernur kita. Kok bisa? Betul, dia miskin. Masa gubernur miskin? Sedangkan kok kepala desa Minasogi? Apa buktinya kepala desa kaya? Karena banyaknya uang mereka habis 200 juta, bahkan sampai 500 juta untuk menduduki jabatan. Yang gajinya cuma 2 juta per bulan. Itu kan tidak masuk akal. Berarti mereka kaya. Sementara ini Said bin Amir, seorang khalifah, seorang gubernur, dia miskin dan tercatat namanya di dinas sosial.
sebagai orang miskin. Umar panggil dia, benar, ini benar. Wah, dia mengatakan, kayak gubernur Mahdi. Ternyata betul dia ini ambil gajinya hanya untuk yang dia makan bersama istrinya. Sebagian dia sedekahkan, dia tidak punya fasilitas negara. Wah, beda dengan kita, belum naik jadi apa-apa, fasilitasnya memang sekitar dihitung. Akhirnya dipanggil karena dia Umar menangis melihat kok ada gubernur yang miskin. Akhirnya dia berikanlah biaya dari Baitul Mal. Dia kasih 1.000 dinar. Ini ambil 1.000 dinar. Berapa nilainya itu 1.000 dinar? Kalau 1 dinar 1,9 juta, bahkan sampai 1 dinar bisa 2 juta. Berarti 1.000 dinar itu sama dengan 2 miliar. Wahai Said bin Amir, ini uangku ambil 1.000 dinar, 2 miliar. Ketika dia menerima uang 2 miliar ini, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andai kata kita jangankan 2 miliar, 200 juta, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia mengatakan inna lillahi, sampai di rumahnya inna lillahi. Istrinya berkata, wahai suamiku, siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Dari tadi innalillahi tidak ada yang meninggal. Terus telah datang musibah apa? Khalifah memberi saya uang 2 miliar. Maka dia bilang musibah lo potong itu. Kira-kira wahai istriku, kita apakan uang ini? Andai kata macam istri kita apakan ini 2 miliar? Lari. Lari mana? Pokoknya ganti beli sampai habis 2 miliar mega motor kotaknya. Tapi apa kata Said bin Amir? Oleh istrinya beliau berkata, wahai suamiku, pergilah ke pasar beli kantongan yang banyak, kita bagi uang ini, lalu kita keluar mencari rakyat kita yang miskin. Bagilah harta ini sampai habis. Dia bagi harta itu sampai habis. Lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah telah jauh musibah dari rumah saya. Bayangkan, inilah gubernur yang berbisnis dengan Allah. Kalau gubernur seperti ini, dia tidak bisa diatur oleh konglomerat siapapun, karena jabatan bukanlah sebagai sebuah kebanggaan, tetapi dia memang ingin memberikan yang terbaik untuk agama Allah, untuk masyarakat. Itu luar biasa. Tapi yang macam ini pasti ditunjang oleh istri yang juga sederhana. Apa kodenya sederhana bini yang 7 biji salah. Yang masa nakal kau balik boleh foto baru sih. Sementara gajimu sama, cocok ini memang gajimu sama. Cuma mereka itu ada burung di atas rumahnya. Ya kalau terima mincu, nah baru sarana. Kita tidak bisa beli mobil, nah sahabat itu memang mincu. Ya memang beda. Nah yang keempat, bahwa kata Nabi SAW, al-ghibatu yuzilu al-amal as-salih, menceritakan aib orang lain, yuzilu al-amal as-salih, itu menghilangkan amal salih. Berapa banyak nanti orang yang mencari amalnya di akhirat, tapi amalnya hilang. Kenapa? Karena dia sering menceritakan aib orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shallallahu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.